أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati, kita muliakan bersama guru kita Pak Imam Masjid Nurul Ihsan Tulu, Tona Pamalapi dan Nana jamaah kita semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Kita doakan Pak Imam bersama keluarga senantiasa diberikan umur panjang, sehat walafiat dalam mengemban amanah baik amanah negara, lebih-lebih sebagai pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua DKM bersama seluruh jajaran pengurus DKM yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kita juga semua doakan mudah-mudahan keikhlasan orang tua kita mengurus sebagai takmir masjid ini sebagai pegawainya Allah, mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat, serta seluruh pengabdian mereka untuk masjid kita ini menjadi amal jariah yang tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya. Begitupun kepada jangan atau mawengmu, seluruh jamaah Masjid Nurul Ihsan Tulu yang senantiasa memakmurkan masjid kita ini alumni oleh Monayo untuk mengkasihkan dari Allah Ta'ala. Saya doakan di semua Bapak Ibu seluruh jamaah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, serta seluruh amalan-amalan yang kita lakukan selama ini dalam bulan suci Ramadan diterima sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, marilah kita bersama-sama pada malam ini merenung, menyatukan pikiran dan hati kita sembari banyak memikirkan betapa banyak karunia dan nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga diwajibkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Apabila nikmat itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka nikmat itu pasti akan diberkahi dan ditambah oleh Allah. Namun sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bimbingan iman penyama Allah Ta'ala, kemudian justru kita jauh dari masjid, jauh dari hal-hal melakukan kebaikan, maka tunggu nikmat itu akan berubah menjadi siksa atau azab yang sangat pedih. Sehingga kemuliaan seseorang dalam hidup ini tidaklah dilihat dari jabatan kita. Kemuliaan seseorang manusia dalam hidup ini tidak dilihat dari kekayaan kita, tidak dilihat dari status sosial kita, tetapi yang membuat kita mulia di sisi Allah karena kasih yang tak lalu dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hidup ini tidak usah kita merasa minder kalau pekerjaan kita ya biasa-biasa saja. Mungkin orang lihat sama kita kasihan, tetapi karena kita ini ahli ibadah, tanpa dibaca tahu apa diri di masjid ini, pasau ila dzikrillah, meninggalkan seluruh aktivitas pekerjaan
kita itulah sebagai duyufullah, duyufur Rahman, dan duyufur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duyufullah bukan hanya kalau Allah naik umrah dan haji, tetapi setiap kita memasuki rumah-rumah Allah, maka kita itu sudah dikategorikan sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan melayani kita di masjid ini? Bukan manusia, Pak, tapi Allah mengutus pelayan khusus yang akan mengabsen kita satu-satu. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan doa terindah dari malaikat. Apa doanya malaikat? Sewaktu kita datang ke masjid sampai pulang kembali, duduk-duduk kita di sini, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Sayang itu ditinggalkan jamaah dulu diri. Berdoa malaikat, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Sehingga kita semua pulang ke rumah dalam keadaan enggak ada ukuran lombi, harum semerbak kita, harum kita di hidung malaikat. Sehingga inilah yang kita harus pertahankan hingga akhir hayat kita. Jangan karena pekerjaan membuat kita lalai, jangan karena mengurus barang-barang membuat kita lalai, tetapi marilah kita bersegera memenuhi panggilan Allah dalam dunia tunda untuk membuat dosa baik di waktu. Kenapa? Karena hidayah Allah yang akan diberikan kepada kita dalam hidup ini. Janji Allah sudah jelas dalam Al-Quran, hayatan thayyibah, kita akan diberikan kehidupan yang baru dalam hidup ini. Coba kita lihat, Pak, seandainya saya mau testimoni Pak, beberapa jamaah kita di sini yang turun lepas kemarin masih di 5 waktu ini, ya. Apakah kita akan merasakan kesempitan dalam hidup? Tidak, Pak. Walaupun secara materi mungkin orang luar bilang, kasihan tuh Riano, pekerjaannya tukang beca, dan lain sebagainya, ya. Tetapi kalau kita mau tanya satu persatu, meminta testimoni, bagaimana Pak? Apa yang kita rasakan dengan melakukan ketaatan istiqomah kepada Allah? Maka pasti dia bilang, saya merasakan sesuatu kenikmatan yang tidak bisa diimpikan ataupun dalam bentuk materi. Kenapa? Karena dia malah sapi dia penyamannya Allah Ta'ala, maka sudah ditolong Allah Ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Tania itu barang-barang, tania itu anak, tania itu bayi yang membuat kita tenang. Sehingga hingga Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan ini ajak seluruh keluarga kita untuk menaikkan masjid makasih Allah Ta'ala, supaya kita nanti ini langgeng kita menuju kepada Allah, reuni semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini hingga ini ngarap terus dilemainya jasa-jasanya mereka yang telah berjasa membangun masjid tadi di dalam dilemainya. Panitia yang telah berpulang ke Rahmatullah, jamaah kita yang sudah lama berpulang ke Rahmatullah, sebenarnya mereka itu tidak mati, Bapak Ibu. Ya, mereka berjasa membangun masjid tak main gerambongnya sekali-kali netrek. Sehingga masjid yang sudah mendahului kita, jamaah kita, jangan pernah kita lupakan. Sehingga hingga ini kira hingga dalam tomatnya tak mau weta, tomindoro melalui surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ia terhormat Bapak Ibu dan seandainya nama ada di Mateo, tidak usah kita gitu. Tidak berdoa doa yang sehingga kita ini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah harus wilayah ini sebagai anak yang ditinggalkan oleh orang tua, kebaikan-kebaikan kita lakukan selama ini akan mengalir uraian
sebuah riwayat bahwa dia tomate si rupa-rupa pada di tomate pas si rupa-rupa katanya tomate itu dimana yang mau ya mau kita mau ya kita dulu ya mau ini jangan seperti sekarang ini tapi ada yang masyarakat yang menerapkan kemauan di mana kenapa di kumpulan itu selalu mendapatkan pakai kiriman bahkan udah kiriman ini akhirnya pakai itu bertanya apa sebenarnya kiriman itu sebenarnya dikirim pun ya diong gimana tidak ada langsung ternyata rahasianya memang itu mau beturin antara dimacuai badan karena memang samanya pada saat itu sementara apa mengukir ya dan betul mana menuntut ilmu dan sebagainya matilah tapi ada keluarga yang tinggal anak putra putrinya dalam keadaan rajin beribadah kepada Allah, rajin bertunjuk, turun mengaji, kemudian ada orang yang mengenal setiap saat juga menolong mengikarnya dalam kuburnya orang tua kita walaupun semasa hidupnya ada manusia tapi karena meninggalkan generasi taat kepada Allah dan Rasulnya akhirnya dia coba Bapak Ibu kita berenung-renung boleh duri wayang tak apa-apa tak tapi menurut susah ya mana begitulah makanya kita dalam hidup ini ingat keluarga mereka kalau kita tak ada di dalam bumi sebenarnya sama seimbangnya dulu lah. Kenapa? Karena pernah pada zaman Nabi yang terlambat merah puluhan tahun lebaran itu mana boleh kita guna endam bila mereka boleh pakai kampung mana boleh kalau boleh dia tak boleh karena puluhan tahun bermerantau akhirnya pada saat itu lambat oleh masih tahu ya atau mau bingung bagaimana keadaannya akhirnya bertemu salah satu sahabat yang tuanya apa nama Naum Tomobil apa yang terjadi akhirnya seorang pemuda tadi mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mau mendatangi Rasulullah berhadapan Rasulullah berarti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia bisa berhadapan wahai Rasulullah bagaimana aku bisa berbuat baik kepada kedua orang tua ya Rasulullah sudah lama berpulang ke rahmatullah bisa kita berbuat baik apa nah caranya bagaimana ya Rasul caranya pertama itainasa bisa mengenai namanya kirangmu hingga nara soal-soalnya di dalam memikir lama si sepakat sia-sia tuh di dalam bumi tahu robo ya intinya senang keluarganya itu mobilmu dagang ya dagang kemudian cerita tentang jalannya Allah pasti lancar kemudian yang kedua dengan sedekah niatkan untuk orang tua yang telah berbuka jadi kalian itu ngomongin sedekahnya tahu celengnya ia sedekahnya tahu di kampung apa di masjid atau mungkin kita lagi seperti yang kita dapatkan dari amplop orang beriman itu menerima amplop gembira apa anda tahu sih di mana bahkan ada kalau punya amplop sebab yang diberikan bahwa itu sejarah ada alatku nanti selesai panen berikutnya baru dia bawa panen yang dikain kami ternyata saya dilempar saya juga tidak dilempar artinya apa ada peluang berikan kepada kita menjadi
dia walaupun Rp1.000, Rp2.000 dan sebagainya, terserah kau minta. Kenapa? Karena itu sebenarnya tidak berapa, yang dikeluarkan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nama kita? Ya, mau yang kita keluarkanlah sedekah untuk menolak bala. Jadi ternyata itu sedekah sehingga menolak bala. Misalnya sudah ditakdirkan di dalam hapus ditulis di catatannya Allah, kita akan kena musibah pada malam ini. Karena mana kita mau ditelenga, Rp1.000, Rp2.000, tiba-tiba tadi itu musibah yang akan ditimpakan Allah kepada kita, nah hapus menolak bala. Bukankah ini Pak sebuah amalan yang sangat mulia? Ya, sangat maitai-tai tahu sebenarnya dia akan dibuang, anda membawa roti dibuangnya, itu kalau buang membawa roti, tercatat nyaman. Anda permainan ini iman kita tahu sebenarnya ini mantap memang tahu, mantap memang apa lagi mau tahu di telinga, ya, tahu yang pro, tidak usah kita tanya. Itu adalah dalam akhirat kita yang akan kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau itu Nabi tadi keluarkanlah sedekah untuk mengobati penyakitmu. Jadi mau dia misalnya penyakit kita atau penyakitnya saudara-saudara kita ini sudah banyak dokter didatangi, mau ini tabib yang kita datangi, jangan berputus asa. Ada obat yang sangat manjur diberikan oleh Rasulullah. Karena itu Rasulullah, dokter itu dokter. Jadi tidak teman-teman, Rasulullah itu hanya sebagai pemimpin agama, tidak. Rasulullah itu adalah dokter yang membawa wahyu yang diutus oleh Allah untuk mengobati seluruh penyakit-penyakit yang ada pada diri manusia. Dia dibawa pengobatan timbul nabawi, pengobatan ruqyah, pengobatan herbal, seikutma, minyak zaitun, habatus sauda, itu semua jelas hadisnya Pak. Jadi tidak bisa kita lakukan. Silakan konsumsi. Kemudian anak-anak kalau Pak langsung ambil minyak zaitun, rasa kalau sunnah mereka bacakan surah Al-Fatihah, salawat, tiupkan kemudian balurkan di seluruh badan anak kita yang demam. Dengan izin Allah langsung lekas sembuh penyakitnya. Wanita yang yang sebelumnya ada dispenser, ruqyah itu air. Jangan sampai ada bibit penyakit di dalam, bacaan Al-Fatihah, salawat, ayat kursi, trikul, tiup ke dalam air itu yang mau dikasih minum di rumah kita. Insya Allah akan tinggi pH-nya Pak. Sudah terjadi penelitian di Jepang. Ada 2 kejadian di sekali, satu dibacakan ayat, satu tidak. Ternyata boleh itu air yang dibacakan ayat itu pH-nya tinggi Pak. Akhirnya membuat orang Jepang yang meneliti itu masuk Islam karena air eksperimen air tadi itu dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dalam bulan Ramadan ini meraup kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan yang panjang untuk membawa perkasiatan, karena semakin mau habis Ramadan ini Pak, akan semakin turun rahmat dari Allah yang diberikan kepada khusus umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan nanti kemuliaan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar nanti itu Pak, kemuliaannya seperti kita sujud selama 83 tahun lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara utang ini paling 70 tahun, paling 80 tahun. Sementara ini ada bonus yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa ini bonus hanya umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad pendek-pendek umurnya tidak sama dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ratusan tahun umurnya, bahkan ribuan tahun. Sementara umat Nabi Muhammad paling mungkin 63 tahun, 53 tahun, bahkan 40 tahun sudah berpulang ke rahmatullah. Sehingga diberikanlah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mari kita berbanyak ngaji, berbanyak tobat, sholat tasbih, dan semua amalan-amalan yang mengajarkan akan berutang. Silakan kita laksanakan dengan berjamaah ataupun mungkin sendiri di rumah kita masing-masing. Inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi amalan-amalan kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah-sedekah kita yang keluarkan ini tidak akan ada ruginya, karena pasti, bukan mudah-mudahan, dalam Al-Quran pasti Allah akan menggantinya daripada
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya amplop yang dibagi tadi saat ini di luar penghafal Quran ini, kita bisa kumpul saja sama panitia masjid, nanti panitia masjidnya akan menyampaikan kepada kami. Dan inilah yang kami lakukan, bukan cuma di masjid dulu ya, tetapi sampai di Papua dan di malam ini di Lampung, kami akan keliling di kota Aceh. Itulah yang ikhtiar inilah yang kami lakukan karena ini yang orang mengatur agama kita. Kemudian bagaimana kita menolong agama Allah kalau tidak ada program seperti ini? Insya Allah akan mengalir terus amalan kita, baik di waktu kita hidup di dunia, lebih-lebih memahami tahu markas Tapis Al-Quran Masyifa dengan masjid tadi sebagai amal jariah yang tidak akan pernah putus untuk selamanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.